Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilyah Rozana Karmadi dari Prodi PAI semester 6 kelas reguler. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang video bahan ajar, di mana materi yang saya ambil yakni materi pelajaran Akidah Akhlak kelas 10 semester 2 pada bab ke-10 tentang menjauhi perilaku tercela, licik, tamak, zalim, dan diskriminasi. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak video penjelasan berikut ini. 1. Menelaah arti sikap licik. Pengertian licik. Licik berarti banyak akal yang buruk, pandai menipu, culas, curang, dan licin. Sikap licik merupakan sikap yang didominasi oleh hawa nafsu untuk menguasai ataupun mencapai suatu maksud dan tujuan tertentu, tetapi tidak disertai dengan kesadaran diri akan kemampuan dan ilmu yang memadai. Ia akan menggunakan segala cara yang bisa dipakai, meskipun salah dan sangat merugikan, untuk mengantarkannya pada suatu maksud ataupun tujuan yang dianggapnya menyenangkan bagi dirinya. Ciri-ciri orang licik. Sifat licik sangat berbahaya, baik bagi pelakunya maupun orang lain di sekitarnya. Oleh karena itu, kita harus mengenalinya agar tidak mengikuti arus dan menanggung bahayanya. Berikut ini ciri-ciri sifat licik. 1. Tidak suka melihat orang lain bahagia dan bahagia melihat orang lain menderita. Jika yang lainnya merasa berhasil, mereka akan merasa iri, bahkan hingga berkomentar buruk dan menyakitkan. Sebaliknya, dia akan merasa bahagia jika melihat orang lain menderita. Yang kedua, berpikir untuk mencelakakan orang lain. Orang yang licik mempunyai rencana-rencana negatif untuk menghalang-halangi agar orang lain mengalami kegagalan. Yang ketiga, mendekat jika membutuhkan. Nah, biasanya orang yang licik akan mendekat jika membutuhkan dan akan menjauh jika tidak membutuhkan. Bahkan yang terparah, mereka bisa saja menceritakan segala keburukan dan memfitnah Anda di hadapan orang-orang lainnya. Yang keempat, menghalalkan segala cara. Mereka senang sekali menggunakan jalan tercepat untuk mencapai keinginannya, sehingga tentu saja mereka menghalalkan segala cara termasuk perbuatan buruk seperti menipu, berbohong, mengelabui, dan hal-hal yang merugikan orang lain. Yang kelima, nafsunya tak pernah berujung. Mereka ingin selalu melakukan semua hal yang dirasa dapat memuaskan dirinya. Yang keenam, pandai menipu untuk memuluskan siasatnya yang licik. Orang yang licik akan selalu menipu dan berbohong serta bersilat lidah. Yang ketujuh, membalas kebaikan orang lain dengan pengkhianatan. Sebab-sebab orang berperilaku licik. Ada beberapa sebab orang yang berperilaku licik, di antaranya karena lemahnya iman, sedikitnya rasa takut kepada Allah, dan kurangnya kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi dan menyaksikan setiap perbuatan sekecil apapun. Terlalu mencintai dunia. Mereka berlebih-lebihan dalam memenuhi kebutuhan dunia dan tidak pernah mengingat akan kehidupan akhirat, sehingga mereka menempuh dengan segala menghalalkan cara demi terpenuhinya kebutuhan hidup di dunia. Orang yang licik biasanya hidupnya malas. Mereka ingin memperoleh keuntungan tetapi tidak mau mengeluarkan tenaga dan usaha. Yang mereka tempuh hanya dengan menipu dan memperdaya orang lain. Tidak adanya kesungguhan. Seperti seorang murid yang malas belajar saat datang masa ujian. Ia pun berusaha berbuat curang agar bisa lulus ujian. Orang berbuat licik biasanya berawal dari kurang percaya diri. Saat seseorang merasa dirinya tidak mampu bersaing dengan orang lain, maka tidak jarang ia melakukan kecurangan untuk menutupi kekurangannya. Dalil nakli licik. Rasulullah bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Qala ayatul munafiki salasun, ida hadasa kadzaba, wa ida wa'ada ahlafa, wa ida tumina khona, rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu apabila ia berkata, ia dusta, apabila ia berjanji, ia mengingkari, dan apabila dipercaya, ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari. Nilai negatif licik. Orang yang licik biasanya memiliki suasana batin yang selalu resah dan gelisah. Keinginannya menjadi nomor 1, tidak peduli dengan kemampuannya yang tidak seberapa. Ia akan berusaha menyingkirkan orang yang bisa menghalangi ambisinya. Hati orang yang licik biasanya selalu bergejolak dan tidak akan tenang. Kehidupannya jauh dari berkah. Jika menafkahi keluarga, biasanya hartanya hasil dari sumber yang tidak halal, sehingga kehidupannya selalu dipenuhi fitnah dan ancaman. Selain itu, orang yang licik tidak akan disukai oleh orang lain, melemahkan kepercayaan kaum muslimin, dan menjadi faktor kegagalan masyarakat dalam semua bidang. Cara menghindari perbuatan licik. Perbuatan licik bisa diatasi jika dalam hati tertanam dengan kuat nilai-nilai ketauhidan dan keimanan. Kesadaran selalu diawasi oleh Allah akan membuat seseorang tidak berani melakukan perbuatan tersebut. Memahami akibat-akibat buruk yang akan menimpanya dan hendaknya menjauhi teman dan sahabat yang suka melakukan perbuatan tersebut. Jangan lupa berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat tersebut dan upayakan amar ma'ruf nahi munkar dalam rangka merubah keadaan masyarakat menuju yang lebih baik. Yang kedua, menelaah arti sikap tamak. Pengertian tamak. Secara bahasa, tamak berasal dari bahasa Arab at-tama'u, yang artinya suatu sikap yang tidak pernah merasa cukup sehingga ingin selalu menambah apa yang seharusnya ia miliki, tanpa memperhatikan hak-hak orang lain. Menurut istilah, tamak adalah cinta kepada dunia, yaitu harta, dan terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan adanya dosa besar. Orang yang tamak selalu mengharap pemberian orang lain, tetapi dia sendiri justru bersikap pelit dan bakhil. Ia ingin mengumpulkan harta untuk kepentingan diri sendiri tanpa memperhatikan aturan. Orang yang tamak selalu merasa harta yang dimilikinya selalu kurang dan tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tamak selalu menginginkan lebih banyak dan tidak peduli apakah cara yang ditempuh itu benar atau salah oleh syariat Islam. Ciri-ciri orang yang tamak terhadap harta adalah sebagai berikut. 1. Terlalu mencintai harta yang dimiliki. 2. Mengharap pemberian orang lain. 3. Mendambakan kemewahan dunia. 4. Serakah dalam mengumpulkan harta. 5. Bersifat bakhil, kikir, dan pelit. 6. Tidak memikirkan kehidupan akhirat. 7. Selalu memikirkan kemewahan dunia. 8. Terlalu hemat dalam membelanjakan harta. 9. Semua perbuatannya selalu bertendensi pada materi. Penyebab orang tamak. Adapun penyebab hati seseorang terjangkit penyakit tamak adalah 1. Tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. 2. Kurang memahami arti hidup bermasyarakat, yang di dalamnya ia berkewajiban saling menolong, membantu, bukan saling iri hati kepada sesama. 3. Ingin menumpuk-numpuk harta kekayaan. Yang keempat, tidak pernah merasa puas dengan apa yang dicapainya, menginginkan seperti apa yang didapat orang lain, berangan-angan yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Dalil nakli tentang tamak. Berikut ini adalah dalil yang berkaitan dengan tamak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Quran Surat Al-Adiyat ayat 8. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Quran Surat Al-Fajr ayat 20. Nilai negatif tamak. Orang yang tamak akan memperoleh dampak negatif yang akan menimpanya, di antaranya 1. Akan menjadi orang yang ambisius, yang tak akan pernah puas dan bersyukur atas rejeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2. Menjadi orang yang egois, hanya mementingkan bagaimana keinginannya terpenuhi tanpa mempedulikan orang lain. 3. Memuja-muja harta. Harta menjadi tujuan hidupnya. Yang keempat, hidupnya selalu resah. Yang kelima, bakhil, kikir, tetapi selalu ingin diberi oleh orang lain. Cara menghindari tamak. Agar kita terhindar dari ketamakan, hal yang dapat kita lakukan adalah antara lain. 1. Rajin bekerja untuk memperoleh harta yang halal. 2. Usaha maksimal untuk menggapai cita-cita. 3. Harus yakin berapa dan apapun hasil yang kita dapat adalah pemberian Allah yang terbaik untuk kita. Yang keempat, tidak mempersoalkan segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada orang lain. Selalu berserah diri kepada Allah dan mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Yang keenam, qanaah terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menelaah arti sikap zolim. Pengertian zolim. Menurut ajaran Islam, aniaya atau yang biasa disebut dengan zolim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya atau tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Zolim adalah perbuatan dosa yang harus ditinggalkan karena tindakan aniaya akan dapat merusak kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Berkaitan dengan istilah zolim, Ar-Razi memberikan 10 penafsiran zolim sebagai berikut. Zolim adalah orang yang lebih banyak kesalahannya, sesuatu yang kulitnya lebih bagus daripada isinya. Orang yang bertauhid dengan lidah tetapi berbeda dengan sepak terjang hidupnya. Orang yang berbuat dosa besar, yang membaca Al-Quran dengan tidak mempelajari isinya apalagi mengamalkannya. Zolim adalah orang yang jahil, orang yang tidak mau berhenti berbuat maksiat, orang yang setelah dihisab masuk neraka, dan orang yang mengambil Al-Quran tetapi tidak mau mengamalkannya. Ciri-ciri orang berperilaku zalim. Orang yang zalim hidupnya menciderai hak-hak orang lain dan juga hak-hak Allah atas makhluknya. Ciri-ciri mereka adalah suka melakukan kemungkaran, senantiasa mengingkari kebenaran, berpaling dari perintah Allah, melanggar hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya, dan gemar melakukan perbuatan tercela seperti dusta, khianat, aniaya, menghina, dan lain-lain. Penyebab orang zalim. Zalim dapat dilakukan oleh siapa saja, namun biasanya orang yang berperilaku zalim itu disebabkan karena lemahnya iman, ingin mempertahankan kekuasaannya, tidak mampu menahan nafsu, dan terlalu mencintai dunia. Dalil nakli tentang zalim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatul la tusibanna alladhina dhalamu minkum khassatu wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Quran Surat Al-Anfal ayat 25. Nilai negatif zalim. Di antara dampak negatif zalim adalah sebagai berikut: merusak persatuan dan persaudaraan, mengalami kebinasaan, menerima azab di akhirat, merusak tatanan hidup di masyarakat, merugikan orang lain, menghilangkan akhlak atau sifat yang baik, hidup dalam kesesatan dan jauh dari hidayah. Orang zalim dan tidak mau disebut zalim dan terus-menerus berbuat zalim semakin jauh dari hidayah Allah. 8. Menghilangkan pahala amal perbuatan. Cara menghindari zalim. Apabila kita melakukan kezaliman kepada orang lain, segeralah meminta maaf kepadanya dan bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Semoga Allah selalu membukakan pintu hidayah kepada kita semua. Memahami arti sikap diskriminasi. Pengertian diskriminasi. Diskriminasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku,
ekonomi, agama, dan lain sebagainya. Segala perlakuan pembedaan yang didasarkan atas warna kulit, jenis kelamin, golongan, status sosial, dan berbagai perbedaan lainnya merupakan perbuatan diskriminasi. Bentuk-bentuk diskriminasi. Ada banyak sekali bentuk diskriminasi yang dilakukan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, seperti pada hukum tidak adil dalam Islam. Hal ini terjadi karena manusia umumnya memiliki kecenderungan untuk membeda-bedakan atau mengelompokkan diri. Perlakuan diskriminasi bisa terjadi di mana dan kapan saja. Hal itu disebabkan karena adanya perbedaan karakteristik suku dan ras, kelas sosial, jenis kelamin, agama, kepercayaan, pandangan politik, kondisi fisik, dan lain-lain. Dalil nakli tentang diskriminasi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Dan sesungguhnya hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Nilai negatif akibat diskriminasi. Menimbulkan sifat sombong. 1. Menimbulkan sifat sombong. 2. Dapat memunculkan sifat apatisme atau masa bodoh. 3. Membanggakan diri sendiri dan meremehkan orang lain. 4. Dapat menimbulkan kehancuran. 5. Terkoyak-koyak pada golongannya sendiri. 6. Memicu munculnya sekterianisme, yaitu mementingkan kesukuan atau kelompoknya. 7. Menghalangi tegaknya keadilan. Cara menghindari diskriminasi. Islam melarang Islam melarang kaum muslimin bersikap diskriminasi karena manusia memang diciptakan berbeda satu sama lain. Sedangkan diskriminasi dapat menimbulkan konflik, memperlakukan orang lain sewenang-wenang, berlaku sombong, dan menunjukkan penolakan terhadap ketentuan Allah. Maka, seharusnya kita menghindari sikap diskriminasi dengan cara: pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Kedua, suka bersilaturahmi. Ketiga, bersikap tasamuh. Keempat, tidak memaksakan kepercayaan atau kehendak seenaknya sendiri kepada orang lain. Kelima, menumbuhkan semangat kesatuan dan persatuan. Keenam, tidak suka mengolok-olok orang lain. Ketujuh, tidak memfitnah orang lain. Kedelapan, tidak berburuk sangka dengan orang lain.